Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti video pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ustazah. Ini adalah video pembelajaran bahasa Indonesia yang ke-7. Berarti Ananda Ustazah semua sudah mengerjakan tugas dari Ustazah sebanyak 6. Bagi Ananda Ustazah yang belum menyelesaikan semua tugasnya, sangat diwajibkan untuk mengerjakan semua. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian tengah semester. Jadi, Ustazah harap Ananda semua mengerjakan tugas bahasa Indonesia dari episode 1 sampai episode yang ke-7 kali ini ya. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita awali dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pekan lalu, kita sudah belajar tentang teks prosedur, yaitu bagaimana cara kita untuk menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, pada hari ini kita akan belajar lanjutan tentang teks prosedur. Ya, sedikit mengulang ya pada pekan lalu tentang pengertian tujuan. Oke, kita lanjutkan. Apa arti dari teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk untuk melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan benar. Apakah Ananda pernah melakukan atau membuat sesuatu, tapi sesuatu tersebut gagal? Kenapa demikian? Pasti dalam membuatnya, Ananda tidak mengikuti langkah-langkah yang urut dan benar. Maka, sesuatu yang kita buat itu menjadi gagal. Jadi, bagaimana supaya tidak gagal? Maka kita harus mengikuti langkah-langkah atau mengikuti petunjuk-petunjuk sehingga sesuatu yang akan kita buat berhasil dan dapat kita gunakan. Nah, pada pekan lalu, Ustazah sudah sampaikan bahwa ada 3 macam teks prosedur. Ya, yang pertama itu teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, seperti cara membuat makanan, minuman, cara membuat peralatan, atau cara membuat aneka barang. Apakah Ananda sudah pernah membuat sebuah makanan? Atau seperti nasi goreng, burger, atau minuman seperti coffee blend? Apakah Ananda Ustazah pernah membuatnya? Kalau kalian berhasil membuatnya, berarti kalian sudah mengikuti petunjuk atau langkah-langkah yang benar. Yang kedua, teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, seperti cara berpidato, cara bernyanyi, cara berenang, cara berjualan, atau cara memperkenalkan diri. Dan yang ketiga, teks prosedur tentang cara menggunakan sesuatu, seperti cara menggunakan mesin cuci, cara menggunakan setrika listrik, cara mengendarai motor, atau cara memainkan alat musik. Nah, itu tadi ya, 3 macam teks prosedur. Nah, lanjut ke tujuannya. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang urut dan benar. Pada Senin lalu, Ustazah membuat tugas untuk membaca cara membuat sup gurame. Ada pertanyaan, tujuan dari teks sup gurame. Tujuan dari cara membuat sup gurame tersebut adalah agar semua orang tahu bagaimana cara membuat sup gurame yang tidak bau amis dan tidak rasa lumpur, ya kan? Teks prosedur itu isinya memang menjelaskan, tapi tujuannya ke orang lain ya, supaya orang tersebut bisa membuatnya. Lanjut.
Nah, struktur isi teks. Struktur isi teks pada prosedur itu ada 5 ya. Jadi ada judul, pengantar, alat, bahan, dan langkah-langkah. Jadi kalau terdapat langkah-langkah berarti itu adalah teks prosedur. Kalau dia teks yang berisikan deskripsi sesuatu, objek ya, atau situasi, kondisi, itu adalah teks deskripsi. Kemudian kalau teks yang terdapat di dalamnya kisah-kisah imajinatif, khayalan, berarti itu adalah teks narasi ya. Jadi sudah paham ya Ananda Ustazah semua ciri-ciri kita bisa mengenal ini teks deskripsi, ini teks narasi, dan ini teks prosedur dengan melihat isi dari teks tersebut. Kemudian unsur kebahasaan teks ya, unsur bahasa teks prosedur, yaitu satu, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan yang ditulis dalam bentuk angka atau huruf. Ya, jadi terdapat langkah-langkah atau tahapan yang ditulis dengan angka atau huruf. Dan biasanya kita lihat itu berupa angka ya. Kemarin tugasnya adalah cara membuat sop gurami, itu penomorannya adalah berupa angka. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang menunjukkan perintah atau kata kerja imperatif. Ya, seperti tuangkan, masukkan, ya kan? Gunting, misal kita membuat kerajinan tangan, gunting bahan kain flanel gitu. Kemudian gunakan, nah seperti itu. Itu kan merupakan kata kerja perintah. Yang ketiga, unsur kebahasaannya adalah menggunakan kata-kata yang menjelaskan kondisi tertentu. Misalnya kemarin cara membuat sop gurami, masak hingga harum. Kemudian tuangkan air hingga masak hingga mendidih, seperti itu. Hingga mendidihnya itulah menjelaskan kondisi tertentu. Hingga harum, nah itu merupakan menjelaskan kondisi tertentu. Nah, jadi dalam teks prosedur itu yang harus kita kenal adalah yang pertama itu adalah isinya apa ya. Jadi terdapat judul, pengantarnya, ya misalnya pengantarnya itu seperti pada cara membuat sop gurami. Banyak yang mengatakan jika sop gurami ini sebenarnya berasal dari daerah Jawa Barat, karena masakan ini populer di antara para penikmat kuliner di Jawa Barat. Hal yang menjadi kunci pada masakan sop gurami adalah pemilihan ikan gurami serta proses memasaknya agar tidak tercium bau amis dan tidak ada rasa lumpur pada ikannya. Sop gurami ini sudah menjadi salah satu menu masakan di beberapa rumah makan. Ingin mencobanya? Berikut resepnya. Itu adalah kata pengantar. Alatnya apa saja? Ya, bisa mangkuk, kemudian kuali, alat penggorengan, nah kompor, nah itu dia alatnya. Bahannya, nah tertera ya, ada 2 sendok minyak goreng, 2 siung bawang putih, dan seterusnya. Langkah-langkahnya, cara membuatnya, ya dengan ciri-cirinya itu ada penomoran dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah itu kita bisa mengenal teks prosedur dari struktur isinya, kemudian dari unsur kebahasaannya ya. Ada penomoran dalam langkah-langkahnya, kemudian terdapat kata kerja imperatif, dan terdapat kata-kata yang menjelaskan kondisi tertentu. Nah, itu tadi tentang teks prosedur. Oke, Ananda. Untuk memantapkan pembelajaran kita, Ustazah harap tugas Ananda dikerjakan ya di buku tulis. Kerjakan tugas bahasa Indonesia halaman 78 sampai 80 dari nomor 1 hingga nomor 10 ya Ananda. Selamat mengerjakan. Ingat, sebentar lagi kita ujian tengah semester. Ustazah harap Ananda mengulang-ulang pembelajaran sebelumnya ya. Tuh, materi yang sudah kita pelajari adalah tentang
teks deskripsi, teks narasi, dan teks prosedur. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran dari Ustazah Hikmah. Dan tak bosan-bosan Ustazah sampaikan untuk mengerjakan tugas-tugas dari Ustazah ya. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, teks prosedur itu sangat diperlukan untuk kita, apalagi kita ingin membuat sesuatu. Video pembelajaran kali ini Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.